Shalom, jumpa kembali. Hari ini saya mau berkata-kata dan menjumpai Bapak, Ibu, Saudara, adik-adik, siapapun Anda yang sebagai umat yang percaya, beriman kepada Tuhan. Kita bersama akan melaksanakan kegiatan Pekan Keluarga Minggu Advent. Ya. Hari ini sudah masuk pada hari yang ketiga. Oleh karena itu di hari ketiga bagian firman Tuhan silahkan buka dalam bagian kitab Zakaria. Zakaria pasal 14 ayat 8 sampai pada ayat yang ke-11. Terlebih dahulu mari kita berdoa. Kami mengucap syukur, kami berterima kasih, Tuhan baik, sangat baik. Di tengah-tengah kehidupan kami sebagai umat yang beriman yang Kau telah tuntun dalam sepanjang perjalanan kehidupan ini, Tuhan. Kami bersama-sama ketika memasuki dalam kalender gerejawi pada minggu Advent, kami mau mengisi bejana hidup kami dengan bagian firman Tuhan. Roh Kudus akan menerangi hati dan pikiran kami supaya firman Tuhan tidak hanya kami baca, tapi kami boleh mengerti, kami boleh lakukan dalam kehidupan setiap hari. Amin. Saudara-saudara, mari kita buka bagian Alkitab saat ini dalam bagian firman Tuhan Perjanjian Lama, Zakaria pasalnya yang ke-14. Itu kita akan membacanya mulai ayat 8. Ya, Zakaria pasal 14 ayat 8 sampai pada ayatnya yang ke-11. Ya, mari kita arahkan seluruh perhatian kita pada bagian firman Tuhan yang bunyinya seperti ini. Pada waktu itu akan mengalir air kehidupan dari Yerusalem, di setengahnya mengalir ke laut timur dan setengah lagi mengalir ke laut barat. Hal itu akan terus berlangsung dalam musim panas dan dalam musim dingin. Maka Tuhan akan menjadi raja atas seluruh bumi. Pada waktu itu Tuhan adalah satu-satunya dan namanya satu-satunya. Seluruh negeri ini akan berubah menjadi seperti Araba, Yordan, dari Geba sampai ke Rimon di sebelah selatan Yerusalem. Tetapi kota itu akan menjulang tinggi dan tetap tinggal di tempatnya dari pintu gerbang Benyamin sampai ke tempat pintu gerbang yang dahulu, yakni sampai ke pintu gerbang sudut, dan dari menara Hananel sampai ke tempat pemerasan anggur raja. Orang akan menetap di dalamnya sebab penumpasan tidak akan ada lagi dan Yerusalem akan tetap aman. Saudara-saudara yang saya kasih dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, pada kesempatan yang sangat baik ini kita mau melihat di sini bagian dari firman Tuhan ini. Kalau kita mau memahami bagian firman Tuhan di pasal 14 ini dalam kitab Zakaria, kita memang harus memahami secara utuh dari ayat 1 sampai ayat 21 itu tentang hari Tuhan. Namun demikian, karena kita mau memahami bagian ini di ayat 8 sampai pada ayat 11. Di ayat 8, mari kita perhatikan, dikatakan di situ air kehidupan. Nah, apa maksudnya? Ini adalah gambaran atau menggambarkan sungai Allah dalam Firdaus yang didapati kembali. Nah, itu kalau Bapak Ibu Saudara ingat di bagian Alkitab Kejadian pasal 2 ayat 10, dan kita lihat juga dengan bagian di
Yehezkiel pasal 47 ayat 6 dan Wahyu pasal 22 ayat 1. Gambaran yang ada itu adalah melebihi pemecahan soal, ya tentu problem, ya pemecahan soal belaka dari masalah negeri itu, yaitu penyediaan air. Hal itu adalah pemuasan dan pemberian makan bagi kota Allah untuk selama-lamanya. Nah, saudara-saudara, apa artinya kalau dalam kehidupan kita, kalau misalnya di daerah Anda hidup lalu tidak ada air. Nah, air itu adalah sumber hidup. Makanya dalam kehidupan ini kita melihat bahwa sesungguhnya Allah di dalam Yesus Kristus menyatakan bahwa akulah air hidup. Ya, kalau diberikan penggambaran itu, dimanapun Anda berada pada saat ini, di tanah yang tandus sekalipun, Anda datang kepada Yesus, Anda akan menerima bagaimana kesejukan dalam kehidupan ini. Nah, di minggu Advent penantian ini, mari kita lihat juga dalam bagian di ayat yang ke-9. Ketika air kehidupan itu ada, dikatakan ayat 9 akan terjadi raja. Wow! Apabila kita menerima kesatuan dalam bagian kitab ini seperti apa yang saya katakan di depan tadi, maka nampaklah adanya perkembangan pemikiran-pemikiran mengenai kerajaan. Nah, ini dimulai dengan wakil Tuhan yang diurapi, baik imam maupun raja. Itu perhatikan di dalam bagian Zakaria pasal 6 ayat 12, dan akhirnya itu berkembang pada kemuliaan, ya kemuliaan yang kekal, yang kalau dilihat di situ, itulah kemuliaan kekal yang maha kuasa atas ciptaannya, yang diperbaharui, semuanya diperbaharui, tidak ada yang tidak diperbaharui. Namanya satu-satunya, kalau dikatakan namanya satu-satunya, kalau dikatakan demikian, maka kita perhatikan bahwa ada juga para penafsir Yahudi mengatakan bahwa nama dari Yahweh, ya, nama dari Yahweh yang tidak boleh diucapkan itu akan ditulis, ya sebagaimana kalau itu diucapkan dan akan bergema. Dan ketika dia bergema dalam mulut semua manusia, ini berarti bahwa dalam memahami ini, pemahaman yang ada adalah monoteisme. Jadi percaya yang tentunya dalam kepercayaan satu Tuhan, monoteisme, bukan politeisme. Inilah yang kalau dikatakan monoteisme yang universal. Kalau dikatakan hari yang satu dan nama yang satu, nah satu-satunya itu memperlihatkan harmoni yang diperbaiki kembali. Jadi ada harmoni. Bagaimana kalau kita mendengar musik harmoni? Ya indah sekali kalau ada harmoninya, harmonikanya, ya kalau kita lihat di sini harmonisnya itu bertentangan dengan riuh rendahnya dan kacaunya ciptaan yang lama dan yang telah jatuh ke dalam dosa. Makanya dengan semuanya yang diperbaharui itu menjadikan supaya dalam kehidupan kita ciptakan hubungan relasi yang baik, yang benar di hadapan Tuhan di minggu Advent, masa penantian ini. Selanjutnya,
Di ayat 10 ada di situ kata yang disebutkan, ada Geba. Nah, itu adalah daerahnya Geba itu adalah dia bergunung-gunung ya. Kalau kita lihat di sini kan ada gunung, kalau di Sulawesi Tengah ada gunung Noki Lalaki, itu tinggi ya. Oh, kalau di Tomohon ada Mahawu, ada Lokon, dan seterusnya dan seterusnya. Nanti di daerah Anda pasti ada daerah yang disebut bergunung-gunung. Itu kalau kita lihat Geba itu terletak 10 km di sebelah utara Yerusalem. Dan di situ juga disebutkan Rimon, itu berada 50 km di sebelah barat daya tanah datar yang baru itu. Tentu kalau dikaitkan dengan ini ya, dikatakan ada tanah datar, tadi ada tanah gunung-gunung Geba, ada tanah datar dalam tanda kutip, itu akan direndahkan sampai ya boleh dikatakan setinggi tanah datar Araba Yordan, sehingga Yerusalem akan menjulang tinggi di atas daerah itu. Bandingkan itu Yesaya pasal 2 ayat 2. Nah, di ayat 11 muncul penumpasan tidak akan ada lagi. Penumpasan adalah pemusnahan total yang terjadi dalam suatu perang suci. Ulangan 7, kemudian Yosua pasal 6, Maleakhi pasal 4 ayat 6. Nah, semuanya itu akan kembali pada suatu keadaan yang sempurna seperti semula. Excellent ya. Gambaran itu adalah tepat sesuai yang didambakan. Nah, inilah semua orang merindukan supaya dalam kehidupan ini ya ada perubahan-perubahan yang tentu menuju pada hal yang lebih baik. Hari ini akan lebih baik dari hari kemarin. Hari esok akan lebih baik dari hari ini. Nah, oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara-saudara yang saya kasih dalam kasih Tuhan, di minggu Pranatal, di minggu yang biasa kita sebut dengan minggu Advent ini, marilah dalam kehidupan kita bersama-sama kita terus berupaya berjuang supaya dalam kehidupan kita terkadang mungkin ada silang pendapat, mungkin kita ada ketegangan sehingga terjadi pertikaian di antara kita. Saat yang tepat saat ini sekarang kita supaya mari saling memaafkan dalam kehidupan ini. Jangan simpan dendam, karena itu akan menjadikan kita sakit. Iya, bisa darah tinggi, bisa kolesterol, bisa asam urat, apalagi dekat-dekat perayaan Natal, terlalu banyak makan yang berlemak dan seterusnya. Nah, hiduplah dalam kehidupan ini supaya kita dengan pola hidup yang sehat. Pola hidup yang sehat termasuk di dalamnya adalah bagaimana kita menciptakan relasi hubungan yang benar dalam kehidupan ini dengan siapa saja yang ada di sekeliling kita. Sebab kita percaya bahwa Yesus Kristus datang, dia sebagai raja yang diraja, ya, dia sudah datang dan ia akan datang kembali pada kedatangan yang kedua kali. Karena itu kita menantikan dengan penuh sukacita, dengan penuh syukur, kita datang kepada dia, membawa diri kita, siapkan diri kita, jiwa kita, sehingga tubuh, jiwa, dan roh kita senantiasa dalam pemeliharaan kasih Tuhan. Mari hiduplah senantiasa di dalam pembaruan diri. Kalau kita mau hidup bagaimana dalam kehidupan ini, hidup dalam perdamaian, itu berarti selalu hidup juga bagaimana dalam keadilan. Kehidupan yang senantiasa membawa damai, yang berkeadilan dan berkebenaran. Terpujilah nama Tuhan. Shalom.